Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kita kemarin membahas mengenai kecerdasan majmuk ya. Nah, sekarang kita membahas mengenai critical thinking ya. Ini juga bagian dari kemampuan kita untuk meningkatkan diri dalam bidang soft skill ya. Ya, berpikir kritis atau critical thinking. Di materi Google Classroom sudah saya sampaikan juga materinya. Silakan dibaca. Kemudian ada tugas juga untuk membaca e-book mengenai critical thinking ya. Nah, di sini ada top 10 skill ya, keterampilan 10 keterampilan yang paling banyak digunakan nantinya di dunia kerja maupun di kehidupan sehari-hari ya. Jadi di tahun 2020 sampai 2015 ini nggak berbeda jauh. Dan ini juga sebetulnya ke depannya pun juga tidak berbeda jauh ya. Ada complex problem solving ya. Kemudian ada critical thinking, ada people management, emotional intelligence ya atau EI, decision making, creativity dan sebagainya. Nah, di tahun 2020 ini aspeknya banyak aspek yang terkait dengan kognitif ya dan juga untuk teamwork. Kemudian di 2015 ini juga mirip ya, pengembangan dari 2015. Jadi tidak banyak berubah. Nah, kemudian di 5 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan ya, ditambah lagi nih. Dari yang 20 ini ditambahkan 5 menjadi 15 ya. Top 15 skill di tahun 2025 ya. Yang pertama adalah analytical thinking and innovation. Kemudian active learning dan learning strategi. Ya, active learning. Nah, ini apalagi dengan kondisi saat ini yang pandemi, kondisi kita ini untuk pembelajaran secara online ya, itu dipercepat dengan adanya pandemi ya. Dulu kita sudah melakukan banyak terobosan juga ya, termasuk di jurusan teknologi informasi jauh sebelum pandemi ya, dengan adanya learning ya, dengan menggunakan Moodle ya. Kemudian ada juga yang menggunakan blog, ada juga yang menggunakan metode blended learning ya. Jadi separuh di kelas ya, tatap muka di kelas, separuh di secara online. Atau misalnya full online tapi ada yang sebagian sinkron dan asinkron. Nah, sinkron ini adalah tatap muka secara online. Yang kita lakukan ini adalah pembelajaran learning secara sinkron. Nah, kalau asinkron gimana? Asinkron ya Anda nggak ketemu pengajar secara langsung, pengajar tidak bertemu mahasiswa secara langsung, tapi Anda belajar sendiri ya, yang disebut biasa yang disebut self-paced learning. Saya tuliskan ya di chatting ya, self-paced. Nah, ini istilahnya self-paced. Artinya apa? Artinya siswa benar-benar belajar secara mandiri. Nah, di sini itu poin 2 ya, active learning dan learning strategis. Jadi mahasiswa itu dituntut untuk selalu belajar secara aktif ya, dan memiliki strategi belajar ya. Kemudian complex problem solving. Nah, di sini juga ada ya complex problem solving. Bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah yang sifatnya kompleks. Kemudian ada critical thinking dan analisis, kemudian kreativitas, ya. Creativity, originality, dan inisiatif. Nah, ini sangat diperlukan nanti apabila di dunia kerja ya. Konteks saya bicara mengenai di dunia kerja itu nggak melulu Anda harus jadi karyawan, tidak ya. Tapi ketika Anda memberikan suatu manfaat kepada orang lain, itu juga diperlukan aspek-aspek ini juga ya. Misalnya Anda dimintai tolong untuk melakukan sesuatu ya, entah dibayar apa enggak ya.
Kemudian Anda juga bergaul dengan komunitas Anda tertentu, misalnya komunitas belajar programming atau komunitas yang lain ya. Tentu itu berbeda-beda. Kalau misalnya kayak seperti saya misalnya akademisi ya, community-nya adalah community yang terkait dengan penelitian dan riset. Nah, mungkin Anda nanti suatu saat komunitasnya adalah terkait dengan profesi Anda. Kalau Anda suka desain grafis, ya komunitasnya nggak jauh-jauh dari situ ya. Kalau Anda sebagai pengusaha IT misalnya, ya komunitasnya juga terkait dengan pengusaha IT, misalnya seperti itu. Dan ini diperlukan suatu inisiatif ya. Inisiatif itu adalah kemampuan secara mandiri untuk memberikan suatu ide, ya, ide dan melakukan sesuatu hal yang baru, ya, inisiatif. Ya. Kemudian leadership ya, kepemimpinan dan social influence. Nah, sekarang ada istilah yang namanya influencer, ya kan? Yang mengajak ya. Influence itu artinya mempengaruhi, ya, mempengaruhi. Kalau influencer berarti orang yang mempengaruhi. Nah, konteksnya kan macam-macam. Mempengaruhi supaya Anda belanja ya berarti Anda sebagai seorang marketing, ya, marketer ya. Mempengaruhi orang untuk bergabung ke suatu ya misalnya apa ya lembaga finansial misalnya ya, mungkin Anda disebut sebagai konsultan financial planner dan sebagainya, tapi pada intinya itu adalah sebagai seorang influence. Nah, apalagi di dalam saat ini konteksnya adalah sosial media. Nah, bagaimana cara mempengaruhi orang melalui tool-tool atau fasilitas yang ada di sosial media. Bahkan yang sedang ramai sekarang adalah afiliator. Afiliator itu ya sama konsepnya dengan influencer. Dia sebagai mentor, sebagai orang yang mengajak orang lain untuk ikut join di komunitasnya, ya, mengajari sesuatu, mengajari seseorang mengenai hal-hal tertentu, yaitu disebut afiliator yang terkait dengan suatu lembaga atau organisasi tertentu. Itu dari kata afiliasi ya. Afiliasi itu artinya ada keterkaitan dengan suatu organisasi tertentu gitu. Ya cuma mungkin istilah itu agak miring sedikit ya sekarang karena ada beberapa kasus orang yang masuk dilaporkan ya dengan tuduhan penipuan dan sebagainya. Seperti itu. Tapi pada intinya secara netral adalah afiliator itu ya fungsinya mirip-mirip dengan influencer, mengajak ya. Kemudian ada leadership. Nah, ini kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini tidak selalu melulu berbicara mengenai Anda harus menjadi manajer, Anda harus menjadi direktur, menjadi pemimpin dan sebagainya. Nah, balik lagi kembali kita ke aspek awal dari suatu leadership bahwa setiap orang itu adalah memimpin dirinya sendiri sebelum dia memimpin orang lain. Nah, seperti itu ya. Dan leadership ini juga bermanfaat di lingkungan kerja maupun lingkungan masyarakat ya. Bagaimana Anda berperan serta aktif ya, berani mengambil keputusan itu termasuk bagian dari leadership. Anda memberikan inisiasi atau inisiatif-inisiatif tertentu untuk suatu organisasi ya, itu juga merupakan suatu aspek leadership. Ya, jadi ada beberapa pakar manajemen yang mengatakan bahwa leadership itu adalah suatu seni, ya, seni bagaimana memimpin. Ya, loh kenapa kok dikatakan seni? Ya karena seni itu kan macam-macam ya. Anda lihat apa yang ada di benak Anda kalau saya berbicara seni. Ya mungkin bisa lukisan, bisa musik, ya, tulisan yang indah dan sebagainya. Itu mengandung suatu seni. Masing-masing artis berbeda ininya, stylenya, ya. Tapi semuanya indah. Nah itu yang disebut seni. Nah para pakar manajemen tadi mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah suatu seni. Kenapa? Karena pendekatannya untuk mengelola orang ya itu berbeda-beda ya. Karena orang kan macam-macam gitu ya. Nah kalau Anda punya kemampuan seperti itu, maka Anda juga sudah dianggap memiliki kemampuan leadership. Kemudian nomor 7, teknologi use monitoring and control. Nah, ini artinya apa? Kita tidak boleh gagap teknologi.
Ya, apalagi Anda sebagai mahasiswa di jurusan yang terkait dengan teknologi, ya, apalagi teknologinya sedang yang hot-hotnya ya, sedang trennya saat itu, ya ini teknologi informasi, ini sudah haram hukumnya ya, kalau Anda tidak tahu masalah teknologi ya, gitu. Harus tahu ya. Kalau nggak tahu ya belajar. Ya. Anda misalnya punya adik balita diberi HP saja dia langsung bisa ini incas ya atau intos melakukan sesuatu di HP yang baru saja dia pegang, padahal dia belum pernah Anda ajari. Nah, itu artinya manusia itu selalu belajar ya. Penggunaan teknologi, monitoring, dan kontrol. Dan ini di poin 7 ini tidak selalu harus dari orang yang banyak berkecimpung di dunia IT. Karena semua hal sekarang ini memerlukan yang namanya teknologi. Dosen bahasa juga perlu ya kemampuan dia untuk menggunakan teknologi. Gimana caranya supaya dia bisa mentransfer pengetahuannya secara online kalau dia tidak tahu apa itu PowerPoint, apa itu YouTube, ya, Zoom dan sebagainya. Jadi mau nggak mau ya harus bisa menggunakan teknologi. Kemudian nomor 8 teknologi desain and programming. Nah ini bagian dari Anda ini khusus ya, ini terkhusus ini mahasiswa teknologi informasi ini ya. Teknologi desain and programming. Nah, kita nggak usah bicaralah masalah ini, Anda sudah paham pasti ya, apa yang harus dimiliki oleh seorang ahli di bidang IT. Kemudian resilience, stress tolerance, and flexibility. Nah, ini bagaimana cara kita mengelola stres, ya, mengelola manajemen konflik, ya, kemudian fleksibel dan sebagainya. Jadi kalau ada masalah gitu ya, Anda harus tahu bagaimana cara penanganannya. Ada yang curhat di sosmed, ada yang curhat di status, ya, ada yang menyelesaikan masalah dengan cara yang lain dan sebagainya. Ya, pada intinya adalah Anda harus tahu cara bagaimana menyelesaikan masalah terkait dengan diri Anda. Di situ ada stress tolerance, flexibility ya. Makanya di beberapa lowongan pekerjaan ada kalanya mampu bekerja di bawah tekanan. Nah, maksudnya di bawah tekanan ini ya bukan ditekan terus suruh bekerja, enggak ya. Tapi misalnya harus bekerja sesuai dengan deadline. Ya. Besok harus dikumpulkan nih, kerjakan sekarang ya. Nah, ini Anda harus punya strategi nih, gimana caranya ya supaya besok selesai. Nah, di universitas atau di sekolah itu secara tidak langsung juga Anda belajar hal-hal yang seperti ini. Nah, misalnya disuruh membuat tugas ya, diselesaikan dalam waktu 1 minggu misalnya, atau 2 minggu dan sebagainya. Makanya saya sangat sedih kalau misalnya di akhir semester ketika saya sudah merangkum tugas-tugas Anda ya, kok ada yang dari 5 tugas ada yang tidak menyelesaikan, atau hanya ada 1 yang menyelesaikan, ada yang cuma 2 dan sebagainya. Nah, ini artinya Anda belum memiliki kemampuan untuk bekerja di bawah tekanan dalam tanda kutip ya, tekanan waktu ya, deadline. Seperti itu. Nah, ini mari kita latih sejak dini ya, mumpung sedang belajar ya. Nanti kalau di dunia kerja udah nggak ada urusan ini. Ya pokoknya besok ya besok gitu ya. Seperti itu. Atasannya bilang atau kliennya bilang, besok saya perlu ini nih, gitu ya. Nggak mau tahu misalnya gitu ya. Seperti itu. Kemudian reasoning, problem solving, dan ide, emotional intelligence, ini bagaimana Anda mengelola kecerdasan Anda secara emosional, kemudian troubleshooting and user experience, ini kadang-kadang juga diperlukan suatu skill-skill yang terkait dengan hal-hal yang praktis ya. Misalnya apa? Oh, misalnya komputernya nggak mau nyala nih, wah kira-kira apa ini? Oh ya sudah, dicek dulu PowerPoint. Kabel powernya misalnya, dicek dulu kabel-kabel yang terkait, yang terhubung dengan PC, misal seperti itu. Jadi ininya nalarnya itu udah jalan, komputer nggak nyala, oh berarti ada listriknya apa enggak ya? Cek dulu. Nah, itu kadang-kala kemampuan-kemampuan seperti itu juga diperlukan. Kemudian service orientation, memiliki jiwa untuk melayani, ya, bagaimana kita melayani orang lain dengan baik, ya.
Ya, pelayanan itu ya dimulai dari hati ya, gitu. Memiliki sense of krisis dan sebagainya. Anda lihat pejabat-pejabat sekarang ini kadang-kala ada yang apa ini ya, komentar-komentarnya kurang mengenakan untuk rakyatnya. Misalnya kemarin ya, minyak goreng langka misalnya. Oh, itu pasti warga yang menimbun. Nah, seperti itu artinya tidak memiliki sense of crisis, tidak memiliki service orientation. Nah, harusnya bagaimana? Ya, harusnya komunikasinya harus lebih baik ya. Seperti itu. Itu contoh kecil aja. Kemudian sistem analisis dan evaluation, dan yang terakhir adalah negotiation. Nah, persuasion dan negotiation. Persuasion ini kemampuan untuk mengajak orang ya, dan negosiasi itu juga untuk mengajak orang untuk deal ya, untuk setuju dengan sikap kita gitu ya. Ya tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu ya. Nah, ini semua adalah aspek-aspek soft skill ya. Dilatih di mana ini? Ya di kampus ya, di organisasi kalau Anda aktif di organisasi, misalnya di perkumpulan di masjid, di gereja dan sebagainya ya, atau di kampus ya, di BEM, UKM dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini dalam rangka untuk mengasah top 15 skill. Ya, baik, kita masuk ke materi critical thinking ya. Tadi sebagai pengantar. Apa itu critical thinking? Kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Ya. Berpikir jernih dan rasional. Kata kuncinya jernih dan rasional ya, artinya tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang lain, alias tidak ada konflik kepentingan. Kemudian nomor 2, menurut Chance di tahun 18, bukunya di 1986, kemampuan untuk menganalisis fakta, ya, mencetuskan dan menata gagasan, mempertahankan pendapat, membuat perbandingan, menarik kesimpulan, mengevaluasi argumen, dan memecahkan masalah. Apa kata kuncinya? Analisis fakta, jadi berdasarkan fakta, kemudian menata gagasan. Dari fakta tersebut ditata, oh apa sih ini idenya, apa di situ. Karena kadang-kala fakta itu ya sesuatu yang apa yang kita lihat ya, apa yang kita rasakan itu, apa yang kita temukan itu fakta. Kemudian mempertahankan pendapat, membuat perbandingan. Nah, membuat perbandingan ini berarti kita sudah memiliki fakta-fakta yang lain untuk bisa dibandingkan dengan fakta yang kita hadapi. Kemudian dari kata kunci di atas kita bisa menarik kesimpulan, mengevaluasi argumen, dan memberikan pemecahan masalah. Nah, ini definisi yang lain, silahkan dibaca sendiri ya. Ada 3 slide atau 6 definisi kalau tidak salah di presentasi ini ya. Nah, yang bawah saya bacakan ya. Proses intelektual yang dengan aktif dan terampil mengkonseptualisasi, menerapkan, menganalisa, mensintesis, dan mengevaluasi informasi yang dikumpulkan atau dihasilkan dari pengamatan, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi. Jadi kata kuncinya adalah aktif dan terampil mengkonseptualisasi. Ya. Nah, kemudian ada analisis, ada sintesis, dan mengevaluasi. Dan menurut American Philosophical Association, berpikir kritis merupakan proses yang penuh makna untuk mengarahkan dirinya sendiri dalam membuat suatu keputusan. Dan intinya adalah problem solving atau pengambilan keputusan. Nah, tentu untuk membuat suatu keputusan ada proses-proses sebelumnya ya. Nah, di antaranya yang di atas tadi ada fakta, kemudian dianalisis, kemudian dibandingkan, seperti itu. Jadi berpikir kritis ini tidak sama dengan menghafal ya. Jadi kalau misalnya saya bertanya kepada Anda nanti misalnya, apa itu berpikir kritis? Anda nggak usah menghafali definisi yang di atas. Anda lihat saja kata kuncinya, kemudian dipahami, baru didefinisikan menurut bahasa Anda. Gitu ya. Berpikir kritis tidak sama dengan menghafal, kemudian
mengumpulkan informasi berpikir kritis tidak sama dengan mengakumulasi informasi. Jadi ini sama-sama mengumpulkan. Tapi kalau akumulasi dia hanya sebatas mengumpulkan saja. Tapi kalau di sini yang mengumpulkan informasi berpikir kritis adalah informasi yang sudah kita olah, ya, sudah kita kritisi. Berpikir kritis tidak sama dengan mengecam orang lain. Seseorang dengan daya ingat baik dan memiliki banyak fakta tidak berarti seorang pemikir kritis. Nah, ini balik lagi ke poin yang ini ya. Di kepalanya atau di kepala kita itu banyak kumpulan informasi, tapi belum tentu dia pemikir kritis ya. Karena pemikir kritis itu harus ada proses-proses untuk mengolah informasi tersebut sehingga menghasilkan suatu keputusan. Pemikir kritis mampu menyimpulkan dari apa yang diketahuinya dan mengetahui cara memanfaatkan informasi untuk memecahkan masalah dan mencari sumber informasi yang relevan untuk dirinya. Nah, di sini ada, kalau secara ilustrasi ya kira-kira seperti ini ya. Ada masalah, kemudian dianalisis, dikomunikasikan ya, diterima secara terbuka ya, pikirannya terbuka, menghasilkan problem solve. Keterampilan berpikir kritis di sini terdiri dari interpretasi, kemudian analisis ya. Apa itu analisis? Analisis itu mengidentifikasi ya, menganalisis argumen, memeriksa gagasan. Kemudian evaluasi ini menilai argumen. Benar nggak ya kata-kata dia misalnya gitu? Benar nggak ya ini keputusannya seperti ini? Nah, itu evaluasi ya. Inferensi, mempertanyakan klaim, memikirkan alternatif. Benar nggak ya kalau seperti itu? Jangan-jangan seperti ini. Bagaimana kalau dengan cara seperti ini? Nah, ketika Anda berbicara mengenai bagaimana kalau dengan cara seperti ini, berarti Anda sudah punya perbandingan ya, sudah punya perbandingan dan pengetahuan mengenai cara seperti ini tadi, gitu ya. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan inferensi. Inference. Kemudian penjelasan, menyatakan masalah, menyatakan hasil, mengemukakan kebenaran, mengemukakan argumen. Ya, nah ini sama ya tadi. Oke, ini nanti dibaca sendiri juga bisa. Manfaat berpikir kritis bagi mahasiswa atau bagi siswa atau bagi siapapun ya. Tentu ini sangat bermanfaat ya, yaitu membantu memperoleh pengetahuan, kemudian memperbaiki teori dan memperkuat argumen. Mengemukakan dan merumuskan pertanyaan dengan jelas. Ya. Kemudian mengumpulkan, menilai, dan menafsirkan informasi dengan efektif. Membuat kesimpulan dan menemukan solusi masalah berdasarkan alasan kuat, membiasakan open mind, berpikir terbuka, dan mengkomunikasikan gagasan, pendapat, dan solusi dengan jelas. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis? Ya, menggarisbawahi ide utama yang dibaca, ya, idenya dicari dulu, ya, kemudian belajar bersama, kemudian menulis apa yang menjadi ide utama. Itu kalau dari membaca, ya, membaca secara kritis. Nah, kemudian kalau mendengarkan secara kritis, membuat poin-poin yang penting, ya. Fokus pada apa yang pembicara katakan dan mendengarkan poin-poin utama atau kuncinya. Nah, sekarang ini banyak tool-nya ya, misalnya mind map ya. Ketika Anda mendengarkan kuliah dari dosen, Anda bisa saja menuliskan dengan cara mind map seperti itu. Kemudian cara yang lain adalah mengharuskan beberapa batasan yang ada di dalam pikiran, batasi atau kurangi beberapa gangguan, bertanya pada diri sendiri, apakah telah mengerti apa yang menjadi poin yang paling penting. Kemudian, menciptakan jalan baru dalam mengamati satu, selalu melihat di luar situasi.
Baik, itu caranya ya. Nah, ini kelanjutan dari manfaat tadi ya. Mengapa kok kita perlu belajar untuk berpikir kritis. Jadi ini memang keterampilan yang universal. Siapa saja bisa dan boleh untuk meningkatkan kemampuan di bidang berpikir kritis. Diperlukan pada pekerjaan apapun, mempelajari bidang ilmu apapun, memecahkan masalah apapun ya. Karena memang berpikir kritis ini manfaatnya tidak hanya untuk waktu di kuliah saja, ya, atau menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan soal kuliah atau terkait dengan akademik, tapi juga di dunia kerja. Berpikir kritis sangat penting di era informasi dan teknologi, ya, apalagi sekarang ini banyak sekali informasi-informasi yang yang kadang-kala belum tentu benar ya. Atau yang biasa disebut hoax ya, berita hoax. Nah, ini kita harus punya kemampuan untuk memfilter ya. Kita ini sedang menghadapi masa adanya flooding information ya, atau information flooding atau banjir informasi. Setiap hari otak kita itu didatangi oleh informasi yang banyak sekali ya. Anda buka menyetel televisi, ya informasinya banyak. Anda nyetel sosmed, IG dan sebagainya, sudah banyak informasi-informasi. Nah, itu yang disebut banjir informasi ya, atau information flooding. Bahkan ada yang menyebut tsunami information. Jadi datangnya sangat banyak begitu. Nah, kita harus punya kemampuan untuk memfilter hal tersebut. Minimal membandingkan. Ketika Anda menerima suatu informasi dari suatu berita, ya silakan Anda mencari informasi yang lain yang terkait dengan berita itu. Benar nggak ini terjadi seperti itu ya? Minimal seperti itu, gitu ya. Atau kalau dalam bahasa mudahnya adalah second opinion lah ya, seperti itu. Saya nggak mau menerima informasi dari ini saja. Saya mau cari pembandingnya. Itu. Kalau Anda memiliki kemampuan seperti itu sudah langkah yang cukup baik untuk bisa untuk berpikir kritis. Kemudian seseorang harus merespon perubahan dengan cepat dan efektif sehingga memerlukan keterampilan intelektual yang fleksibel, kemampuan menganalisis informasi dan mengintegrasikan berbagai sumber pengetahuan untuk memecahkan masalah. Nah, tadi sudah ya. Pemikir kritis vs bukan pemikir kritis. Nah, apa bedanya? Pemikir kritis itu cepat mengidentifikasikan informasi relevan, memisahkan dari informasi yang irrelevan. Kemudian dapat memanfaatkan informasi untuk merumuskan solusi masalah. Kalau bukan pemikir kritis, ya dia hanya mengumpulkan fakta saja, mengumpulkan fakta dan informasi, memandang semua informasi sama pentingnya. Jadi tidak difilter mana yang penting buat dirinya atau buat suatu konteks, dia pokoknya diterima semua informasinya. Nah, di sini ada yang namanya taksonomi Bloom, ya. Ini itu sebetulnya ini ya suatu cara untuk salah satu tool untuk para guru ya untuk memberikan suatu pemahaman kepada orang lain. Tapi juga ini secara umum pun juga bisa Anda pun juga bisa memanfaatkan pengetahuan ini. Jadi taksonomi Bloom ini dari kata Bloom ini seorang ahli pendidikan ya. Beliau membuat suatu urutan pengetahuan ya, urutan pemahaman pengetahuan yang bisa diberikan kepada siswa. Yaitu yang pertama adalah remember, ini yang paling dasar ya, pengetahuan yang paling dasar. Remember, understand, apply, analyze, evaluate, and create. Hal mendasar ini adalah remember. Minimal Anda, bukan minimal, kalau untuk mahasiswa ya jangan hanya remember ya. Remember ini biasanya untuk level-level anak-anak SD begitu ya. Recognizing and recalling fact, mengenali fakta.
Ya, remember itu mengenali fakta. Kemudian level selanjutnya adalah setelah tahu faktanya, dia harus memahami, understanding. Apa makna dari fakta tersebut? Nah, tentu untuk menuju ke level di atasnya perlu upaya lebih ya. Kalau mengenali fakta itu hanya sebatas Anda melihat suatu fakta. Nah, itu mengenali. Apa itu? Oh, terjadi kejadian tabrakan misalnya. Itu fakta. Tabrakan antara mobil A dengan mobil B misalnya. Ya sudah, sampai sebatas itu. Kemudian untuk bisa level ke understanding, understand kan Anda harus paham dulu loh, kok kenapa terjadi tabrakan ya? Oh, mungkin remnya yang menabrak ini blong atau rusak misalnya. Oh, mungkin sedang apa itu lalai misalnya sambil bawa HP misal seperti itu dan sebagainya. Kemudian apply, applying the fact, rule, konsep dan ide. Mengaplikasikan fakta, rule, konsep, and idea. Misalnya ini Anda diberitahu bahwa untuk membuat suatu program, ya ada yang namanya bahasa pemrograman, namanya bahasa Python misalnya. Nah, itu Anda mengenali, oh iya ya, ada ya bahasa Python untuk membuat program. Nah, itu sebatas recognizing. Kemudian Anda memahami lebih lanjut, belajar bahasa Python, struktur datanya, kemudian bagaimana koneksi dengan database, ya, penulisannya bagaimana sintaks dan sebagainya, understanding. Kemudian apply. Ketika Anda sudah paham, Anda ingin mengaplikasikan bahasa Python tersebut untuk apa? Oh, misalnya untuk menyelesaikan masalah matematika, misalnya metode numerika, atau untuk aljabar, atau untuk data science dan sebagainya. Itu namanya apply ya, mengaplikasikan konsep yang ada di bawahnya. Kemudian breaking down informasi untuk komponen part, itu menganalisis, setelah itu dievaluasi dan create. Nah, setiap level memiliki kata-kata aksi yang mengidentifikasi tipe dari aktivitas kognitif. Remember ini ya, mengingat ya, tingkat rendah menggunakan kata kerja tindakan ya, menghafal, mereduksi, mengenali fakta, dan sebagainya. Nah, ini kata-kata kuncinya ya, yang ada di taksonomi Bloom. Mengingat ya, mengenali ya, seperti itu. Kalau memahami, kalau level di understanding, kata-katanya apa? Menggambarkan. Nah, Anda harus bisa menggambarkan. Anda harus bisa menerjemahkan. Nah, seperti itu. Kemudian, atau ini, restate in dengan kata-katamu sendiri, ya, menggambarkan dengan kata-kata sendiri. Kemudian apply, mampu menggunakan atau utilize ini lebih dari sekedar use ya. Kalau use ini kan menggunakan, tapi kalau utilize ini menggunakan tapi ada proses kreasi di situ. Kemudian apply or make useful atau membuat lebih bermanfaat. Kemudian menganalisis, identifikasikan ya, atau membandingkan, mengidentifikasi asumsi dan lain-lain. Ini kalau dari kemampuan, kalau diukur dari kata-kata tersebut ya. Kemudian evaluasi, menentukan validitas, klaim atau slide. Kemudian apa ini create ya, membuat koneksi, mengidentifikasikan hubungan yang baru atau mendesain sesuatu yang baru. Ini belum taksonomi. Ya, sudah ya. Sudah. Oke, terima kasih. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Stop share. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka tugasnya adalah buatlah makalah untuk mengomentari atau menyikapi ya, menyikapi berita-berita yang ada di sosial media. Nah, misalnya nanti Anda bisa menilai dari faktanya seperti apa, kemudian solusinya bagaimana.
beritanya itu bebas gitu, Pak? Bebas ya, bebas. Bisa terkait dengan berita teknologi. Misalnya ada berita ini, perkembangan teknologi AI membahayakan kehidupan manusia. Nah, Anda kritisi gimana nih? Masa sih membahayakan? Oh, ternyata iya. Kalau iya, apa argumentasinya? Kalau argumentasi Anda seperti ini, apa dasarnya? Diambil dari mana data-data Anda? Seperti itu. Kira-kira seperti itu, kan? Oke, baik, Pak. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita nyalakan kameranya. Kemudian jangan lupa dibaca bukunya yang sudah saya lampirkan di Google Classroom. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, semoga kita selalu sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.